Halo lah, jumpa lagi dengan gue di Kalau Motovlog. Kali ini gue pengen bahas tentang saham, berbeda dengan konten yang sebelumnya tentang motovlog, tentang jalan-jalan dan sebagainya. Kali ini gue pengen upload tentang finansial, bagaimana memanage keuangan. Dan gue pengen kalian yang di penonton gue juga bisa ikutan sama gue, bisa belajar bareng kita di sini. Bukan gue sok pinter atau gimana, tapi gue pengen bagi tips aja. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun di Jepang saat gue bekerja juga, banyak pertanyaan teman-teman yang ada di Jepang itu pengen investasi di A, B, C, dan D. Dan kali ini gue pengen bahas nih ya, kalau misal kalian punya uang 300 juta, kalian beli rumah di Indonesia itu lebih baik nyicil atau beli cash. Dan gue akan kasih tipsnya buat kalian. Kalau misal kalian pengen nyicil ya gue kasih tipsnya bagaimana kalian uang masih utuh 300 juta tapi rumah kalian lunas dalam 20 sampai 15 tahun. 15 tahun sampai 20 tahun ke depan kalian punya rumah dan uang kalian akan bertambah. Ya kalau nggak bertambah ya masih utuh, minimal lah punya tabungan 300 juta. Oke, kali ini gue akan berbagi tips ya buat kalian. Dengan uang 300 juta itu lebih baiknya dimanfaatkan sebagai apa. Jadi gini, kalau kalian pengen belajar memanage keuangan tentang bagaimana return sekitar 6-7%, kalian bisa dapat di sebuah bank-bank kecil. Kalau nggak seperti BMT dan lain-lain itu memberikan return sekitar 6-7% mungkin. Tapi kalau kalian pengen agak beresiko, kalian investin aja di sebuah saham yang blue chip seperti Bank BBCA dan lainnya. Tapi nggak bisa buat ansuran kalian. Tapi yang pasti, untuk yang kalian pasti per 3 bulan itu uang bagi hasilnya diturunkan ke rekening kalian itu hanya obligasi sama suku ijat. Nggak tahu suku ijat itu tentang kayak apa ya, kayak jenis surat utang dari sebuah perusahaan untuk menerbitkan atau menggalang dana dari masyarakat. Itu biasanya returnnya sekitar 8% sampai 11%. Dan kali ini gue pengen bahas tentang suku ijat yang ada di aplikasi saham gue di Beyond. Jadi di sini itu tertulis sekitar 3 tahun itu 9,25% per 10 sampai 10%. Terus yang seri B 5 tahun itu 10,2,5% sampai 11%. Jadi kalau kalian punya uang 300 juta, kalian masukin ke penawaran suku ijah ini, kalian berarti kalau minimal itu dapat 30 juta per tahun. Jadi ke 30 juta kalian per tahun, kalian bisa cicil dengan uang sekitar dana 2,7 juta per bulan. Kalian dapat uang dari situ. Jadi lebih enak nyicil daripada kalian beli cash, uangnya masih utuh, rumahnya pun jadi lunas. Jadi gue tunjukin model-model rumah, terus kalian bisa bikin memanage keuangan kalian di sini. Halo, jumpa lagi dengan gue di Kalau Motovlog dan saya Coach. Kali ini gue pengen bahas ya tentang yang bagaimana cara kita nyicil, beli cash atau KPR nyicil. Lebih untung mana? Kalau gue sih lebih tipe orang yang nyicil ya. Seperti yang ada di di slide ini. Gue pengen jelasin tentang bagaimana kita nyicil KPR tapi dengan uang yang kita investin dalam obligasi surat negara atau suku ijarah. Oke, nah ini beli cash atau nyicil KPR. Jadi kalau kalian punya cash uang 300 juta atau 325 juta minimal, kalian bisa nyicil KPR tapi tanpa ansuran, tanpa harus kalian pikir uang kalian masih utuh. Ya seperti itulah. Terus syaratnya, syarat hidup tenang nyicil KPR, punya uang 300 juta, punya dana darurat minimal 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Misal bulan kalian 3 juta dari kali 6 sekitar 18 lah. Jadi uang cadangan. Yang ketiga, uang cadangan buat pengurusan dokumen kisaran 20 sampai 25 juta. Oke, terus lanjut lagi. Nah, cara ansuran untuk nyicil KPR itu ada berbagai macam ya. Seperti yang satu deposito, obligasi perusahaan atau surat utang perusahaan, surat harga negara sama suku ijarah. Dalam kasus ini gue contohkan itu di kasus ijarah, tapi terserah kalian kalau milih yang mana, yang penting sesuai retur yang kalian pilih lah, istilahnya kayak gitu. Nih yang gue kasih contohkan suku ijarah.
uang 2 juta per tahun jika ambil suku bunganya yang 8% per tahun. Oke, kalian bisa pilih itu udah dipastikan SHM-nya itu ready, jadi nggak ada yang bersengketa dalam urusan pertanahannya. Oke, setelah proses semua tinggal tunggu 15 atau 2-20 tahun sesuai channel yang kalian pilih dan nikmati hasilnya. Oke, itu aja dari gua. Salam motovlog dari Pekalongan, Kewel Motovlog. Salam perjalanan sukses buat teman-teman juga yang pengen punya rumah. Semoga kalian bisa dapet rumah yang kalian inginkan. Kalau mau beli cash silahkan, kalau mau beli nyicil tanpa mikir ya silahkan seperti ini. Tapi kalau gue lebih milih nyicil karena kenapa? Kita punya uang 300 juta buat beli obligasi, jadi uang selama 20 tahun uang kalian masih utuh. Dan kalian juga punya rumah. Misal kalau dijual tapi udah dapat untung, uangnya masih utuh, tapi rumahnya juga masih utuh. Dapat uang istilahnya nunggu aja 25 tahun atau